terang aja lah langsung pecat. Itu buat ngilangin jejak lah. Maksud lo? Ya bisa aja kan Restu mecat karena dia takut ketahuan. Ya jadi mungkin aja dia udah ada affair dari lama. Tapi Restu kayaknya kaget juga setelah tahu dia hamil. Tapi sebenarnya semua ini belum jelas, Denan. Soalnya kan malam itu, Restu katanya mabok. Restu juga kayaknya... Gara-gara Papa terharu ngeliat anaknya Papa itu cantik banget. Cantik, lucu, rajin sholat, terharu. Papa nggak apa-apa. Bener ya, Pak? Papa janji nggak bakal ninggalin Pipit sama Mama. Enggak, sayang. Ya udah, kamu tidur, Gi. Yuk, Papa temenin ya. Ayo. Tinggal buat sabun cuci tangan juga, ini orang udah fix belum? Nah, sekarang Pak Restu pilihnya yang mana nih? Wah, nyun sewu nggih, Pak. Wah, Centini tuh nggak tahu apa-apa. Nggak dipesenin apa-apa soalnya sama Pak Restu. Coba nanti Centini hubungi Pak Restu nggih, Pak. Waduh, gimana sih Mbak? Kita butuh jawaban segera. Bisa-bisa dimarah klien ini. Mana kliennya bawel lagi. Dulu waktu ada bukinan, langsung beres. Klien puas. Iya, bos juga sih. Pilih orang yang nggak bisa kerja. Jadi kita semua udah jadi tumbalnya. Kena omel klien, lembur terus. Aduh Mbak, kita tuh butuh kepastian. Jadi pilih yang mana? Ini atau ini? Karena pagi ini kita bakal bahas presentasi ini sama klien. Ya, kalau kepastiannya itu kan saya nggak tahu apa-apa, Bu. Nanti kalau misalkan saya asal-asalan ngasih keputusan, ya nggak berani. Malah salah, bubar. Aduh, masalah lagi. Sampean-sampean iki sing sabar nggih. Ya udahlah, bubar. Percuma ngomong sama orang yang ngerti apa-apa. Sabar. Klien kabur juga sabar. Walah, kok malah jadi kayak ngene kira. Aku juga ndak pengen punya jabatan tinggi. Pak Restu tuh harus tahu. Aku butuh ngomong karo Pak Restu iki. Pak. Iya, Mbak. Nyun sewu, Pak. Pak Restu sudah datang? Belum datang. Barusan saya lihat di parkiran mobilnya juga belum ada. Oh, matur suwun nggih, Pak. Sama-sama, Mbak. Mbak, Ya? Pak Restu sudah datang apa belum? Belum, Mbak. Pak Restunya belum datang. Tapi memang seharusnya jam segini dia sudah datang. Apa ninggalin pesan-pesan gitu atau berkas-berkas kesampaian? Enggak, Mbak. Pak Restu tidak menitipkan apa-apa. Maaf ya, Mbak. Halo, selamat pagi. Oh, maaf. Pak Restunya belum datang. Apa? Belum datang? Aduh, padahal saya sudah janji meeting di sana. Tapi saya ada pekerjaan pagi ini. Gini saja. Selain Pak Restu, siapa yang bertanggung jawab? Bukinan. Ya. Bukinannya sudah tidak lagi bekerja di sini, tapi adanya Bu Centini. Oke. Ya sudah, kalau begitu, tolong saya sambungkan ke Bu Centini. Sekarang ya. Maaf, Mbak. Ada yang mencari Pak Restu. Loh, kok sampean kasih ke saya toh, Bu? Iya, kan Bu Kinan sudah tidak bekerja lagi di sini. Jadi semua tanggung jawabnya Ibu Centini. Halo? Dalam Centini, Pak. Ada yang bisa dibantu, Pak? Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kalau kita ketemu siang ini di Cafe Fiore? Karena ada hal yang ingin saya sampaikan mengenai konsep ikan sabun saya yang baru. Bisa kan? Tolong ya, Mbak. Soalnya tidak keburu kalau saya harus ke kantor sana. Cafe Fiore. Di mana nggih, Pak? Alamatnya nggih, Pak? Masa Mbak Centini tidak tahu? Cafe Fiore itu di Sudirman, Mbak. Oh, di Sudirman. Nggih, bentar nggih, Pak. Tak catat dulu. Nanti Centini sampaikan ke Pak Restu, Pak. Nggih, Pak. Nanti Centini sampaikan ke Pak Restu, nggih, Pak. Bener ya, Mbak?
Harusnya kemarin sudah selesai, tapi tertunda terus. Karena kalau tidak gol hari ini, ya saya akan cari perusahaan iklan yang lain. Nanti Centini sampaikan Pak ke Pak Restu. Terus Bapak ada lagi yang perlu disampaikan ke Pak Restu Pak? Nggak ada, cuma itu aja. Enje Pak, sami-sami matur suwun. Sama-sama. Aneh, kok kayak saya bicara sama Bibi yang di rumah ya? Sopan dan ngeladenin banget. Setahu saya, stafnya Restu itu nggak ada yang bisa bicara seperti itu. Makasih ya Bu. Sama-sama. Aduh, piye ki kalau Pak Restu gak dateng-dateng yo. Ya Allah, tolongi Centini. Yang ini. Namanya Mita. Oh, si Mita. Ini dia baru bentar nih kerja di kantor. Dan kalau nggak salah dia tuh cuma ngegantiin sekretaris yang lagi cuti melahirkan kok. Iya, yang gue denger infonya kayak gitu. Tapi dia dipecat sama Restu. Gue nggak tahu alasannya apa. Soalnya waktu itu gue lagi dinas keluar kota. Jadi gue nggak tahu menang soal kantor. Waktu itu sih Restu cerita sama gue. Kalau dia pecat Mita itu karena Mita hamil di luar nikah. Tapi gue nggak nyangka aja kalau ternyata yang hamilin dia itu... Maksud lo Restu? Ya terang aja lah langsung pecat. Itu buat ngilangin jejak lah. Maksud lo? Ya bisa aja kan Restu mecat karena dia takut ketahuan. Ya jadi mungkin aja dia udah ada affair dari lama. Tapi Restu kayaknya kaget juga setelah tahu dia hamil. Tapi sebenarnya semua ini belum jelas, Denan. Soalnya kan malam itu Restu katanya mabok. Restu juga kayaknya nggak ngerasa. Jadi mungkin aja lah kayak gitu. Ya mana mungkin dia ngaku sama kamu. Apalagi baru baikan lagi sama kamu. Ini kan kejadian udah lama banget. Sekitar mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu. Tapi kenapa baru sekarang dia ngaku kalau tuh perempuan itu hamil? Oh, gua tahu. Berarti selama ini Restu berhubungan sama dia di belakang lo lah, Fir. Tega banget ya Restu. Tega banget dia kalau benar-benar dia selama ini bohongin gue. Nah, ini baru seru. Dendam gue bakal terbalas. Lo ngerasain kan sekarang pedihnya dikhianatin. Sama yang kayak gue rasain waktu lo nyakitin hati gue. Gue pengen lihat bertahan berapa lama lagi perkawinan lo sama Restu. Harusnya sih bisa lebih cepat ya. Firna, kenapa kamu nggak angkat telepon aku sih? Kamu di mana? Tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Sekarang malah nggak aktif. Kamu kenapa kayak begini sih? Bi? Iya, Pak. Bi, nanti kalau Pipit pulang dijemput ya? Baik, Pak. Maaf, Bapak mau berangkat ke kantor? Hari ini enggak lah, kayaknya saya nggak kantor. Terus nanti kalau Bu Firnanya tanya tentang Pak Restu, Bibi jawab apa? Nggak usah khawatir lah, Bi. Dia juga nggak akan telepon saya, nggak akan nanyain saya. Dia nggak peduli. Tolongin ya, Bi. Iya, baik, Pak. Tuh kan, bener. Dugaan saya pasti nggak salah nih, Bu Firna sama Pak Restu ada masalah lagi. Ya Allah. Ya Pak, tadi sekretarisnya Pangga menelpon, dia menanyakan tentang meeting Pak. Tapi meetingnya sudah dipindahkan di Cafe Fiore di daerah Sudirman. Aduh, Sudirman lagi jauh dari sini ya. Oke, saya tetap ke sana.
saya mana bisa on time ya. Sekarang gini deh, kamu bilangin Centini ya, bilangin Centini suruh dia siapin bahan meeting ya. Jangan gini aja deh. Suruh Pak Agung ini siap